Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأسفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم صدق الله العظيم. Oke, ayat yang Bapak baca itu apa substansinya Pak Ade? Terima kasih. Ayat yang saya baca Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 sampai 12, Pak. Substansinya adalah tentang pendidikan, bagaimana Allah menggambarkan bahwasanya pendidikan itu sangat penting dan wajib, dan pendidikan ini bisa menaikkan derajat bagi penuntutnya. Ilmu ini bisa menaikkan derajat bagi penuntutnya. Ada beberapa substansi. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu ditinggikan derajatnya. Orang yang menuntut ilmu itu dihitung seperti jihad. Orang yang menuntut ilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah. Jadi ahli ibadah yang alim lebih baik daripada ahli ibadah yang tidak alim. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Ade. Kita masuk kepada poin-poin kita. Ya, yang berkaitan dengan pembelajaran ya atau PPG ini. Pak Ade, di dalam RPP apa mata pelajaran Pak? SKI, Pak. SKI, Pak. Hah? SKI, Pak. Sejarah SKI, Kebudayaan ya? Islam. Iya, Pak. Yang Bapak buat RPP-nya? Iya, Pak. Mata pokok bahasannya apa? Atau KD-nya apa? KD-nya mengidentifikasi proses lahirnya Daulah Syafawi, Pak. Di dalam kegiatan intinya apa Pak buat di RPP itu? Karena kita memakai PBL, Problem Based Learning, RPP kedua dan ketiga nanti kita pakai project, Pak. Yang ini untuk pakai problem based learning. Problem based learning itu ada beberapa langkah, Pak. Yang pertama kegiatan intinya ya, Pak ya. Ya. Kegiatan inti dari problem based learning, pemecahan masalah. Yang pertama, siswa mengidentifikasi masalah, Pak. Kemudian mengorganisasikan siswa peserta didik untuk belajar materi, kemudian membantu siswa, membimbing siswa dalam penyelidikan, baik itu secara individu atau kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil belajar mereka dalam bentuk karya, presentasi, kemudian menganalisis hasil presentasi atau masalah yang mereka pecahkan, Pak. Itu, Pak. Apa poin penting dalam model yang Bapak gunakan ini? Problem based learning mengutamakan untuk mengkonstruksikan pembelajaran, Pak. Jadi dalam model ini diupayakan siswa aktif kreatif seperti yang pendekatan saya buat juga STEAM, yaitu sains, kemudian teknologi, kemudian art, kemudian matematik. Artinya dalam presentasi ini siswa akan
diarahkan untuk mengkonstruksikan pembelajaran, memecahkan masalah, mencari masalah, kemudian menampilkan, mempresentasikan hasil pembelajarannya melalui presentasi yang ada kaitan dengan seninya, Pak. Jadi belajar itu harus berseni, sehingga karyanya juga punya seni. Jadi itu, Pak. Jadi proses Ketika anak-anak tampil, apa yang Bapak lihat? mereka nanti dalam bentuk resume PowerPoint, Pak. Jadi nanti PowerPoint-nya dibentuk, mereka menganalisis, mengidentifikasi. Maksudnya itu tampilan seperti apa yang Bapak lihat ketika mereka menampilkan dari hasil model yang Bapak sebutkan itu? Apa hasilnya Kalau untuk bagi siswa? Iya, Pak. Kalau untuk PBL ini, Pak, bentuknya PowerPoint. Kalau nanti untuk penampilan ketiga, project itu bentuknya video, Pak. Mereka nanti membuat video, Pak. Proyeknya, Pak. Ini surah Al-Jumu'ah menceritakan Video pembelajaran, tentang Pak. Al-Jumu'ah. Oke, Ya, Pak Ade, Kejutan apa? coba Al-Jumu'ah. Bapak jelaskan mengenai kompetensi Menceritakan tentang apa? profesional. Baik. Kompetensi profesional itu Kompetensi guru ada 4 sesuai dengan yang mau saya minta cuma yang profesional. Iya, Pak. Ya. Jadi kompetensi profesional adalah kemampuan seorang guru dalam penguasaan terhadap materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Baik itu kurikulum, mata pelajaran, substansi ilmu, menaung materi, termasuk juga pengembangan bakat, Pak. Pengembangan bakat keprofesionalitasannya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, dengan mengikuti diklat-diklat, kemudian penguasaan standar kompetensi. Jadi intinya profesional itu yang pertama kita bisa mengembangkan materi pembelajaran, kemudian Oke, saya potong. Ya, Cukup. Basisnya apa? Basis kompetensi profesional itu apa basisnya? Penguasaan materi pembelajaran dan metodologi ilmu dan keahlian kita, Pak, keahlian. Ya. Bapak ahli apa? Bapak ahli apa coba? Saya tanya, Bapak ahli apa? Pendidikan. Saya guru PAI, Pak. Tentang SKI, pendidikan. Pak. Khusus SKI. Dulu S1-nya apa? PAI, Pak. Stay JM. PAI kan? PAI, Pak. PAI S1-nya. Iya, Pak. Siapa? Apa bukan itu yang profesional menurut Bapak? Salah satunya itu, Pak, kemampuan kita, strata kita dalam pendidikan, dan termasuk nanti ditambah dengan diklat-diklat, Pak. Oke, tapi saya kira itu bukan salah satu, Pak. Oh, iya, itu Pak. basisnya, Pak. Oh, siapa? Siapa? Bapak bisa jadi guru. Karena itu kan Bapak sarjana PAI, Pak. Siapa? Kalau tidak bisa. Siapa? Itu yang basis, Pak. Siapa? Itu yang basis. Itu yang profesional. Waktu Bapak kuliah, Bapak mempelajari semuanya kan? Siapa? Ada micro teaching, ada pengantar pendidikan, ada kurikulum, ada strategi pembelajaran, ada materi PAI. Itu yang profesional, Pak. Siapa? Jadi kepada yang lain juga yang diklat-diklat itu melengkapi, Pak. Iya, Pak. Karena waktu kuliah nggak tercover semua gitu. Ketika Bapak umpamanya mempelajari kurikulum cuma 2 SKS, nggak lengkap, kadang juga nggak paham. Nah, nanti setelah jadi guru sudah diangkat atau belum diangkat, maka ikut diklat atau ikut workshop kurikulum. Ya untuk melengkapi itu. Basisnya sudah ada waktu S1. Ya, jadi yang profesional itu sebetulnya basisnya ya pendidikan yang kita ikuti pada jenjang S1. Itu yang profesional, Pak. Basisnya itu memang bisa dikembangkan. Jangan lupa basis profesional itu adalah jenjang pendidikan yang sudah kita lalui. Walaupun tentu itu bisa ditambah, bisa ditingkatkan. Kali bisa. ini. Oke, satu lagi kompetensi kepribadian itu apa, Pak Ade? Kompetensi kepribadian adalah kemampuan seorang guru untuk mencerminkan perilaku yang dewasa, bijaksana, arif, matang, dan dalam pencerminan itu seorang guru menjadi teladan bagi siswa atau peserta didiknya. Jadi itu, Pak. Itu bisa nggak hanya dengan S1 modalnya, Pak? Kalau di S1 kita ada pembelajaran psikologi pendidikan.
Bukan itu maksudnya. Bisa nggak kompetensi kepribadian itu hanya dengan modal S1? Belum Pak, nggak bisa Pak. Nggak bisa, lalu apa argumentasinya? S1 kita harus apa ya Pak, ditambah dengan mempelajari dengan ilmu kejiwaan, kemudian Bukan itu Pak Ade. Bapak sebelum sarjana dididik oleh orang tuanya di sekolah. ya Pak, Di rumah, maaf. Di rumah. rumah. Belajar sama kakaknya kalau punya kakak. Belajar sama ibunya. Belajar sama bapaknya. Belajar sama adiknya. Lalu nanti kuliah. Itu semuanya, Pak. Itu membentuk kepribadian guru gitu. Oh iya Pak. Ya. Iya Pak. Jadi background keluarga itu menentukan di situ, Pak. Oh iya Pak. Pendidikan dalam keluarga juga menentukan dalam kompetensi kepribadian itu. Walaupun tidak hanya itu, tetapi itu juga basisnya. Makanya kalau ada guru yang kemudian berperilaku menyimpang, oknum ya, atau berperilaku apa yang namanya kriminal, itu barangkali mungkin ada kaitannya dengan pendidikan di rumah tangganya dulu mungkin gitu ya. Iya Pak. Sehingga ketika dia di sekolah tidak muncul kepribadian yang utuh, kepribadian yang sempurna. Yang terakhir Pak Adi, Bapak pernah mendengar model pembelajaran kontekstual? Contextual teaching and learning Pak ya. Iya Pak. Ya, oke. Apa itu maksudnya? Model pembelajaran yang mengaitkan pengetahuan peserta didik secara kontekstual Pak. Artinya bermakna dan punya Dikaitkan dengan apa Pak? Mengaitkannya dengan apa dikaitkannya? pembelajaran materi kita Pak dengan kekinian Pak, kehidupan masa kini Pak. Dengan kenyataan Pak ya. Kenyataan Pak, masa kini. Ya, kenyataan yang dilihat oleh siswa. Iya Pak. Lalu kita kaitkan dengan apa yang kita bahas di luar.